Nah, ini adalah contoh perhitungan PPh 21. Kita lihat di sini. Nah, ini ada contohnya. Aditya menerima gaji bulan Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut. Gaji pokoknya adalah 7 juta, tunjangannya ada 2 juta, ada 1 juta, jumlahnya adalah 10 juta. Ketentuannya adalah seluruh tunjangan bersifat tetap. Mulai bekerja di bulan Januari 2024, statusnya menikah, 2 anak. Nah, berarti karyawan ini K2, menikah, 2 anak. Nah, PPh 21-nya berapa? Kita lihat nih. Ini langsung ada perbandingan antara yang sekarang dengan yang sebelumnya. Kalau yang saat ini, itu gaji pokoknya 7 juta ditambah tunjangan 2 juta tambah tunjangan 1 juta, totalnya adalah brutonya 10 juta total penghasilannya. Jadi ini juga langsung menjadi penghasilan kena pajak. Jadi PKP-nya. Jadi status pajaknya K2, tarifnya 1,5%. Jadi 10 juta kali 1,5%, 150 juta. Nah, 1,5% ini kita dapat dari mana? Lalu kita lihat tabel tarifnya. Kita kembali ke tabel tarif. Ini kita lihat itu 1,5%. Ini 10 juta. Itu dua. Oh ya, maaf, ini adalah ter A ternyata. Tadi statusnya adalah K2 berarti ter B. Kita lihat sini. Nah, ini ter B. Ini ter B. Nah, ini sampai dengan 10 juta. Jadi, pada baris ke-6 ini, 9.201 sampai dengan 10.750. Berarti kalau 10 juta masih di kasaran poin nomor 6 ini. 1,5%. Nah, kita lihat di tabel ini 1,5%. Nah, ini dia 1,5%. Berarti 1,5% kali 10 juta adalah 150.000. Jadi gaji bersih atau take home pay yang diterima oleh si karyawan 10 juta dikurangi dengan 150 itu jadi 9.850.000 rupiah yang diterima oleh karyawan. Nah, bagaimana dengan perhitungan tahun sebelumnya? Nah, kalau kita seperti yang di bagian kanan ini, total penghasilan brutonya sebulan 10 juta, kemudian penghasilan bruto setahunnya dikali 12, 120, dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatannya ada 6 juta. Kalau ada BPJS nanti ada pengurang lagi BPJS-nya. PTKPK 2, 60.500.000. Penghasilan kena pajaknya adalah 46.500 ini. Kemudian kita, karena ini masih di bawah 60 juta, maka tarifnya adalah 5%. 5% kali 46.500.000, 2.325.000 ini setahun. Sebulannya berapa? Kita bagi 12, itu 193.750. Jadi ternyata dengan penghasilan 10 juta, status pajak K2 ini untuk tahun sekarang itu PPh-nya lebih kecil. Sementara di tahun lalu itu PPh-nya lebih besar dengan penghasilan yang sama, ya. Apakah kita diuntungkan dengan perhitungan seperti ini? Nah, kita lihat dulu di masa akhirnya bagaimana, ya. Mungkin yang cukup heboh di awal-awal tahun kemarin dengan adanya tarif baru ini akan menambah beban pajak baru, ya. Sesuai dengan pengumuman pemerintah tidak ada beban pajak baru, tapi yang berubah itu hanya perhitungannya saja. Ternyata dengan 10 juta ini pajaknya malah lebih kecil. Tapi kita perlu lihat lagi apakah benar lebih kecil atau tidak. Nah, bagi Bapak Ibu pengguna gajian, ini akan otomatis terhitung 150.000 PPh-nya. Lalu kita lihat di masa Desembernya. Kalau di Desember, nanti seluruh perhitungan gaji dihitung ulang. Jadi jumlah gaji dalam satu tahun itu dikali 12, 10 juta kali 12, 120 juta. Biaya jabatannya itu, ini ada perhitungan biaya jabatan untuk masa Desember, seperti yang kita jelaskan tadi, 6 juta. Kemudian ada PTKP, 67.500, penghasilan kena pajaknya adalah 46.500 ini. Kemudian kita setahun, kita hitung PPh setahun, karena di bawah dengan 60 juta, 5% tarifnya, 2.325.000. Nah, pada masa Januari dengan November, kita telah melakukan pemotongan PPh 150.000 kali 11. 1.650.000 dalam dari Januari sampai dengan bulan November. Sehingga pada masa Desember si karyawan harus dipotong lagi PPh-nya 675.000. Inilah yang sering dari para HR akan menjadi PR sendiri
untuk menjelaskan kenapa sebelumnya cuma 150.000, sementara di akhir tahun si karyawan kena PPh cukup besar ya, bisa 4 kali lipat ya dari masa sebelumnya. Nah, itu memang perlunya kita mengetahui cara menghitung ini dan menjelaskannya ke karyawan. Nah, sementara di perhitungan sebelumnya sama sampai dengan PTKP-nya 67.500 ini sampai dengan PPh setahunnya sama 2.325.000 dengan yang menggunakan aturan sekarang, tetapi yang membedakan itu adalah PPh yang telah dipotong masa Januari sampai dengan November, yaitu 11 juta 11 kali 193.000, 2.131.250. Sehingga PPh Desembernya tidak berbeda dengan masa sebelumnya. Jadi kalau kita lihat efektif manakah cara perhitungannya, ya mungkin kita bisa bandingkan sendiri. Ya. Memang dengan tarif efektif rata-rata ini, penjelasan dari DJP memang akan ada selisih-selisih, baik di masa Desember itu selisih lebih, ataupun juga akan selisih kurang. Bisa juga lebih bayar. Gitu ya. Nah, untuk di masa Desember bagi pengguna gajian tidak perlu khawatir, tiap waktu menghitung ulang itu akan otomatis di aplikasi gajian terhitung dengan sendirinya. Jadi karyawan dengan status K2 ini penghasilan sekian, PPh-nya sudah termasuk terhitung. Jadi cukup simpel ya. Tidak perlu membuat kertas kerja ataupun mencatat penghasilan-penghasilan masa-masa di bulan sebelumnya. Kita lanjutkan bagaimana perhitungannya kalau mulai bulan bekerjanya tidak di Januari. Contohnya dalam perhitungan ini, mulai bekerja di April 2024. Itu kita lihat, gaji pokoknya 7 juta sampai dengan penghasilannya adalah 10 juta. Ya, tambah dengan tunjangan. Selanjutnya, seperti yang dipenjelasan tadi, tidak berpengaruh mulai bulan bekerja dengan perhitungan PPh. Jadi kalau mulai bekerjanya April ini, berarti dari April sampai dengan Desember akan bekerja selama 9 bulan. PPh-nya tetap sama, 150.000 ya kali 1,5% ini ter-B. Jadi gaji yang diterima adalah 9.850.000. Bagaimana kalau hitungan sebelumnya? Itu dengan perhitungan yang sama, ini penghasilan brutonya dikali 9 ya, 90 juta. Biaya jabatannya, kemudian PTKP 67.500, sehingga PPh setahunnya adalah 500.000. Dibagi dengan 9, karena 9 bulan bekerja, itu PPh sebenarnya ada 100.000. Jadi gaji bersihnya lebih besar kalau dibanding dengan yang menggunakan tarif efektif rata-rata. Itulah memang perbedaannya. Nah, PPh Desembernya, kalau mulai bekerja bulan April, gaji pokoknya 7 juta sampai dengan brutonya 10 juta, totalnya dikali 9, perhitungannya tetap sama, 90 juta. Kemudian biaya jabatannya 5%. Untuk 9 bulan bekerja, 4.500.000, PTKPK 2, PPh setahunnya adalah tetap 900.000. Sama sebenarnya dengan perhitungan tahun sebelumnya, yang membedakan itulah PPh yang telah dipotong dari April sampai November, atau dari mulai karyawan bekerja sampai dengan bulan November. 150.000 kali 8 bulan, 1.200.000. Jadi PPh Desembernya adalah minus 300 atau lebih bayar 300.000. Bagaimana dengan di slip gajinya? Nah, slip gaji akan otomatis terhitung. PPh Desembernya adalah ada pengembalian PPh sebanyak 300.000. Ya, jadi cukup sederhana sebenarnya perhitungannya. Nah, apakah semua penghasilan yang yang di perhitungan ini PPh-nya lebih kecil pada bulan-bulan Januari sampai November ini, atau pasti di Desember itu akan lebih besar? Kita lihat contoh lain. Nah, inilah perhitungan PPh 1 dengan gaji 20 juta, gaji plus tunjangannya 20 juta, K2 ter-B 8%, PPh 21-nya adalah 1.600.000. Kalau kita lihat di penghasilan atau perhitungan PPh di bulan Desembernya, itu adalah lebih kecil, 1.375.000. Jadi memang tergantung tarif efektif yang digunakan dan jumlah bruto yang menjadi penghasilan atau perhitung PPh karyawan ini.
Jadi tidak semuanya itu akan lebih kecil, juga tidak semuanya akan lebih besar gitu. Jadi mungkin tergantung dengan kondisi kondisi karyawan. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan kepada karyawan Bapak Ibu yang mungkin mulai bulan Januari kemarin terkaget-kaget perhitungan PPh-nya. Oke, nah bagaimana kalau si karyawan sudah bekerja di perusahaan sebelumnya, ya karyawan sudah bekerja di perusahaan sebelumnya dan ingin apa namanya tidak ingin akan ada yang kurang bayar PPh pasal 21-nya di akhir tahun gitu ya. Nah, karyawan dapat menyerahkan bukti potong yang apapun jumlah penghasilan berdasarkan bukti potong di perusahaan sebelumnya. Dalam contoh ini, masa kerjanya di Januari sampai Maret di perusahaan sebelumnya, jumlah penghasilan netonya adalah 18 juta. Jumlah PPh 21-nya adalah 0. Nah, bagaimana cara menghitungnya yang seperti ini? Kita bisa lihat. Nah, di sini gaji pokok dan tunjangan sebulan tadi adalah 10 juta, penghasilan bruto setahunnya ada 90 juta, dikurangi dengan biaya jabatan, di, kita dapat penghasilan neto. Ini adalah penghasilan neto masa sebelumnya. Jadi yang 18 juta tadi. Nah, kita tambahkan di sini jumlah penghasilan netonya 103.500.000. Kemudian PTKP K2 sehingga PKP-nya adalah 36 juta. PPh setahunnya adalah 5% kali 36 juta karena masih di bawah 60 juta. 1.800.000 PPh yang telah dipotong dari masa April sampai November 8 kali 150, 1.200.000. PPh masa sebelumnya karena 18 juta itu tidak ada PPh karena masih di bawah PTKP, maka PPh masa sebelumnya adalah 0. Sehingga PPh Desembernya yang dipotong adalah 600.000. Jadi sudah mengcover penghasilan di masa sebelumnya. Nah, bagi Bapak Ibu pengguna gajian itu tidak perlu repot, cukup menginputkan PPh 21, ada menunya PPh 21 awal di sini. Di bagian bawah ini dipotong. Bagian bawahnya itu adalah penghasilan neto masa sebelumnya atau dari perusahaan sebelumnya. Tinggal diinputkan. Maka untuk masa Desember si karyawan sudah otomatis terhitung jumlah PPh yang menjadi kewajiban karyawan untuk mengcover seluruh penghasilannya di tahun tersebut, baik yang ada di masa bekerja di perusahaan tersebut atau di masa pemberi kerja sebelumnya. Jadi cukup mudah ya. Jadi di gajian sudah ada, kita siapkan menunya. Cuman yang jadi kendala, kadang-kadang karyawan ini memberikan bukti potong di masa sebelumnya itu pada bulan Desember, sehingga udah terlanjur lapor gitu ya. Akhirnya protes tuh, aduh saya kurang bayar cukup banyak nih ketika di lapor SPT pribadi. Nah, itu sering terjadi. Nah, tapi kalau bagi pengguna gajian tidak perlu khawatir, kita bisa memproduksi performa bukti potong ya. Ya, mungkin yang belum dilaporkan ke PPh karena untuk saat ini di 1721A1 itu yang sah itu adalah yang diterbitkan oleh e-Bupot dengan barcode-nya. Jadi nanti di aplikasi Gajen juga tersedia yang untuk apa namanya? Yang untuk menentukan berapa jumlah penghasilan karyawan dari masa awal bekerja sampai dengan si karyawan resign. Ini bisa digunakan oleh karyawan untuk bekerja di perusahaan berikutnya. Nah, bagaimana kalau ada PPh, bagaimana perhitungan PPh atas gaji, ada BPJS, ada THR dan bonusnya, dan ada juga tunjangan pajak gitu kan ya, cukup kompleks sebenarnya. Cukup mudah. Kita lihat di sini ada gaji katakanlah 30 juta di sini, ada tunjangan 2 juta, kemudian di bagian ada tunjangan pajak ya, tunjangan pajak ini. Kemudian ada bonus juga. Kemudian ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian ada BPJS Kesehatan, ada JHTJP juga. Nah, kita lihat dalam untuk perhitungan PPh 21 ini, itu adalah yang komponen-komponen yang akan menjadi perhitungan PPh. Kita lihat di sini ada dua komponen yang tidak menjadi perhitungan PPh, yaitu JHT dan JP. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, kenapa JHT-JP ini tidak masuk dalam komponen perhitungan PPh? Karena memang perhitungan pajaknya berbeda. Perhitungan pajak dikenakan pada saat si karyawan klaim BPJS-nya, ya kan? Sementara kalau untuk JKK, JKM dan kesehatan ini itu pada saat kita klaim kita kan tidak dikenakan pajak ya.
ada Bapak Ibu berobat misalnya, kan tidak dihitung pajaknya. Tetapi itu adalah fasilitas yang apa namanya klaim itu yang pembayaran pajaknya dibayar pada saat pembayaran preminya. Sementara kalau JHTJP pajaknya dibayarkan ketika saat klaim ke lembaga terkait. Nah, dia tidak ada pajaknya dalam untuk perhitungan PPh karyawan bulanan. Nah, di sini sisi pengurangnya, kalau di tahun sebelumnya kita ada jaminan JHTJP yang ditanggung oleh karyawan, nah di sini kita tidak ada pengurangnya. Nah, sehingga total penghasilan bruto seperti yang di jumlah yang untuk perhitungan PPh ini adalah sebesar 94.340.260 ini, kemudian dengan dikali dengan kemudian K3, berarti teris C, yaitu 23%. Jadi 23% kali 94.340.260. Kita peroleh sekian. Ya. Sehingga penghasilan netonya adalah 71 juta ini. Nah, ini yang menggambarkan bahwa semua penghasilan baik itu bonus ataupun THR ataupun tunjangan pajak disatukan perhitungannya kemudian dikali tarif efektif. Jadi mungkin cukup berbeda dengan perhitungan-perhitungan tahun sebelumnya. Apakah ini lebih mudah atau lebih kompleks? Ya mungkin kita yang terbiasa dengan perhitungan sebelumnya, jadi ini cukup perlu perhatian khusus sih sebenarnya. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan bagi pengguna gajian? Ya cukup diinputkan sesuai dengan komponen-komponen penghasilannya di aplikasi. Kita lihat di sini ada bonusnya, ada tunjangannya. Berikut juga dengan tunjangan PPh-nya akan dihitung otomatis. Jadi jumlahnya adalah 21.699.259. Ini agak sedikit. Ya berbeda Rp1 karena pembulatan. Bagaimana kalau itu ada bonus, ada komisi, ada penghasilan lain dalam 1 tahun? Kita lihat berikutnya. Ini dalam 1 tahun dengan tarif eh, dengan TRC K3 ini ada gaji, ada bonus, ada THR, ada komisi ya, masing-masing bulannya berbeda-beda. Jadi tinggal kita jumlahkan semua penghasilannya, kita kali dengan tarif ya. Jadi 70.642 ini kali tarif kita dapatkan terjadi satu bagian kolom. Nah ini bakal kolom JHT-JP kok muncul ini untuk penghitungan di akhir tahun. Nah kalau kita mulai dari Januari PPh-nya adalah 14 juta sampai dengan November ini ada 3 juta sesuai dengan fluktuasi penghasilannya. Maka PPh Desember berapa dengan penghasilan yang sama? Nah, kita lihat cara menghitungnya. Jadi komponen-komponen yang ada di sini, jumlah gaji pokoknya, bonus, termasuk PPh 21 yang sudah dibayar, kita masukkan ke dalam tabel berikut. Nah, ini dia. Jadi penghasilannya adalah 360 juta tadi, bonus THR-nya kita tambahkan di sini, termasuk komisi, jaminan kecelakaan kerja sampai jaminan kesehatan 7704 ini kita peroleh dari mana? Dari penjumlahan yang ini kolom JKK sampai jaminan kesehatan kita jumlahkan, termasuk di seluruh penghasilan bruto. Totalnya 448 ini. Kemudian ada biaya jabatan 6 juta. Nah, kalau ada zakat atau iuran keagamaan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang baru, ada dipungut oleh si pemberi kerja, maka jadi pengurang atau pemotong di masa akhir, perhitungan masa akhir penghasilan karyawan. Ini ada di sini, katakanlah ada sumbangan keagamaan sekian persen, ya 2,5% biasanya, totalnya gitu, kita tambahkan di sini. Nah, di sini dalam kasus ini tidak ada contohnya. Kemudian ada JHTJP yang dibayar atau yang ditanggung oleh karyawan, ini totalnya, kita lihat dari mana angkanya, dari penjumlahan ini. Kemudian total penghasilan bruto, total pengurang penghasilan brutonya adalah 14 ini, 6 juta tambah 8. Penghasilan netonya 6434 ini, 434 sekian. Kemudian PTKP K3 72, PKP kemudian dibulatkan. Nah, kita hitung
tarifnya sesuai dengan tarif pasal 17. Mulai dari 5% sampai dengan 25%. Totalnya adalah 59.589.000 ini. Total PPh karyawan dari semua penghasilan dalam 1 tahun pajak. PPh Januari sampai dengan November yang sudah dibayarkan, angkanya kita lihat di sini. Sini ada angkanya. Itu adalah 62.762 ini. Maka PPh 21 di Desembernya adalah minus ya 3.173.260 atau ada pengembalian PPh. Kenapa ada pengembalian PPh? Kalau kita lihat di sini itu cukup berfluktuasi penghasilan karyawan selama Januari sampai dengan November ini. Ini seperti di Januari cukup PPh-nya cukup tinggi karena ada bonusnya, demikian juga di bulan-bulan berikutnya. Jadi fluktuasi PPh inilah yang menyebabkan PPh di Desembernya adalah jadi lebih bayar. Jadi minus. Jadi bagaimana kalau kita tes perhitungan ini di aplikasi perhitungan PPh yang diterbitkan oleh DJP seperti ini. Ini ada 59, atau sama dengan yang di sini hitungannya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengetahui benar atau tidaknya sebuah perhitungan bisa dilakukan di kalkulator PPh yang resmi diluncurkan oleh Dirjen Pajak. Nah, bagaimana dengan yang slip gajinya? Bagi Bapak Ibu yang pengguna aplikasi gajian, udah otomatis akan terhitung seperti ini. Jadi PPh Desembernya sudah muncul di potongan PPh sebanyak minus 317.260 ini, atau ada pengembalian PPh kepada si karyawan. Itu untuk yang karyawan tetap atau PKWT dan PKWTT. Kita lanjut ke upah harian. Nah, bagaimana dengan upah harian? Kalau dalam aturan sekarang ini, upah harian itu ada ketentuannya antara 450.000 sampai dengan 2.500.000 itu sehari adalah setengah persen tarifnya. Kalau dulu ada yang di bawah 450.000 gitu ya, itu 0%. Nah, sama sekarang dengan di bawah 450.000 sampai dengan 2.500.000 itu tarifnya adalah setengah persen. Jadi misalnya 800.000 seharinya setengah persen. Nah, contohnya di sini adalah upah seharinya 500.000, tarifnya adalah setengah persen, PPh-nya adalah 500.000 dikali dengan setengah persen, 2.500.000. Jadi take home pay-nya adalah 497.500, 500 kurang 2.500.000. Bagaimana kalau upah seharinya besar dari 2.500.000? Maka pengalinya adalah sesuai dengan pasal 17. Ya. Upah seharinya adalah 3 juta. Penghasilan kena pajaknya adalah 50% dari 3 juta ini. Ini sama dengan kalau kita menggunakan ISPT, itu adalah karyawan bukan karyawan yang tidak berkesinambungan. Jadi 50% kali 3 juta. Kemudian di sini ada tarifnya adalah 5% karena masih di bawah 60 juta, 5% kali 1.500.000 sama dengan 75.000. PPh-nya ada 75.000. Jadi take home pay-nya adalah 2.925 ini adalah pengurangan dari 3 juta dikurang dengan 75.000. Ini cukup sederhana kalau untuk upah harian. Nah, bagaimana kalau karyawan tidak tetap bulanan? Jadi maksudnya karyawan yang tidak tetap bulanan itu seperti freelance, mereka bekerja berdasarkan hasil yang apapun prestasi yang diperoleh. Katakanlah si karyawan menerima upah sesuai dengan hasil pekerjaannya yang berbeda-beda setiap bulannya. Tetapi pada perjanjiannya si karyawan ini akan menerima secara bulanan sesuai dengan prestasinya. Bisa saja pada saat bulan-bulan tertentu tidak ada penghasilan yang diterimanya. Nah, untuk karyawan yang tidak tetap bulanan ini, itu perhitungannya menggunakan tarif efektif sesuai dengan status pajaknya. Dalam contohnya di sini, bulan Januari si karyawan mendapatkan upah 6 juta, maka dengan status TK0 ini,
PPh 21-nya adalah 45.000 ya. Tinggal dikali tarif efektifnya saja. Demikian juga dengan di bulan-bulan berikutnya. Tinggal dikalikan dengan tarif efektif dikali dengan jumlah upah yang diterima. Dan perlu catatan ini, semua penghasilan ini tidak ada akumulasi di akhir Desembernya. Jadi apa yang diperoleh itulah yang pajak yang dilaporkan atau dilaporkan oleh pemberi kerja ke pihak DJP. Jadi tidak ada perhitungan kembali di sisi perusahaannya. Tetapi bagaimana dengan di sisi karyawan ketika mereka melaporkan SPT tahunannya, apakah akan muncul kurang bayar? Kalau dengan kondisi seperti ini bisa dipastikan akan muncul kurang bayar. Jadi itu memang risiko bagi si karyawan sendiri. Nah, ini yang sering terjadi, apa namanya? Saya sudah dipotong setiap menerima penghasilan. Kenapa? Pada saat akhir tahun, pada saat laporan SPT tahunan masih kurang bayarnya cukup besar. Nah, karena memang ketentuan yang berlaku seperti ini pada saat ini. Jadi jangan lupa ketika Bapak Ibu melakukan pemotongan ini memberikan bukti potong setiap bulannya yang bisa di-download di aplikasi e-Bupot di DJP Online. Nah, untuk pegawai tidak non bulanan, tenaga ahli atau bukan pegawai, hitungannya masih sama dengan tahun sebelumnya. Jadi upahnya katakanlah seperti 250.000, PKP dibulatkannya adalah 50% kali 250.000, 125, 250 juta, 50% kali 250 juta adalah 125 juta. Kemudian karena ini sudah mencapai 125 juta ini sudah melebihi dari 60 juta, maka ada dua tarif yang dikenakan. 5% kali 60 juta, 3 juta. Kemudian 15% kali 65 juta adalah 9 juta 750.000. Jumlahnya adalah 12.750. Totalnya adalah 2375 250 ini yang diterima oleh si karyawan. Nah, apakah nanti akan ada kumulatif atau PKP yang sudah terpotong masa sebelumnya? Dengan aturan sekarang tidak ada lagi perhitungan PKP masa sebelumnya. Jadi cukup dimudahkan kita, tapi cukup membuat repot si karyawan pada saat pelaporan PPh 21 pribadi mereka. Kemudian untuk pembayaran mantan pegawai, misalnya si karyawan sudah resign ya, masih ada bonus yang wajib diberikan gitu kan sesuai dengan prestasi semasa bekerja. Ini bisa dihitung seperti ini. Katakanlah upah yang dibayarkan 150, PKP-nya langsung dengan jumlah upah tersebut. Jadi tidak dikali 50%. Langsung dikali dengan tarif yang berlaku sekian gitu ya. Jadi cukup mudah.